Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita sama-sama berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan hari ini, ada yang tahu kita akan membahas tentang apa? Tema 2, Bu. Betul, mengenai tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran kedua. Pinter. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kurang lebih peran-peran anggota keluarga. Kompetensi dasar pada tema 2 subtema 3 pembelajaran kedua kelas 3 yaitu 1.3 mensyukuri keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.3 menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. 3.3 menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. 4.3 menyajikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Indikator pencapaian kompetensi. 1.3.1 memahami peran individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah, ayah, ibu, anak, tetangga, manusia sebagai wujud pengalaman sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. 2.3.1 mengerti adanya perbedaan peran anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengalaman sila Pancasila yang dilambangkan dengan Garuda Pancasila. 3.3.1 mengidentifikasi peran individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah, ayah, ibu, anak, tetangga, manusia sebagai wujud pengalaman sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. 4.3.1 menceritakan pengalaman adanya perbedaan peran anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengalaman sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Baik anak-anak, setelah kita membacakan doa dalam hati, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk nasionalis kita terhadap negara ini. Yuk semuanya berdiri ya dan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Mulai. Bangsa dan tanah air, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Wah, hebat sekali anak-anak ibu. Semuanya telah menghafal lagu Indonesia Raya dengan baik. Hebat semuanya, pintar. Oke, sekarang ibu akan mengabsen kalian ya. Andi, Hadir, Bu.
Budi, Hadir. Cika, Hadir, Bu. Dina, Hadir, Bu. Raya, Hadir, Ibu. dan yang terakhir Zaidan. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik anak-anak, selanjutnya silahkan membaca teks yang telah Ibu siapkan selama 5 menit. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih, apakah semuanya sudah membaca dengan baik sampai selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Pinter. Nah, sekarang kita akan melakukan ice breaking, yaitu dengan tepuk saintifik. Masih ingat? Ingat, Bu. Oke, kita akan tepuk saintifik sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk saintifik. Mengamati, menanya, kumpul info, menalar, mengkomunikasikan. Yeay! Semuanya hafal bukan? Hebat semua. Baik anak-anak, kemudian Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mohon disimak dengan baik ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, setelah membaca teks yang disajikan melalui PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi peran individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah. Ayah, ibu, anak, tetangga. Manusia sebagai wujud pengalaman sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila dengan baik. 2. Setelah kegiatan diskusi, siswa mampu membacakan teks dialog dengan suara lantang di depan kelas sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. 3. Setelah membaca dengan lantang, siswa mampu menghafal tugas yang berhubungan dengan peran tiap anggota keluarga di rumah dalam kegiatan sehari-hari sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah menghafal, siswa dapat menceritakan pengalamannya dengan adanya perbedaan peran anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengalaman sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila dengan percaya diri. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, di sini ada yang bisa menyebutkan kegiatan sehari-harinya di rumah? Saya bisa, Bu. Ya, silahkan. Kegiatan saya di rumah yaitu mandi, belajar, bermain, dan pergi ke sekolah. Ya, betul sekali. Kemudian, ada yang tahu tugas ayah di rumah itu apa? Mencari nafkah, Bu. Nah, betul Dina. Nah, di sini kita akan membahas mengenai peran tiap anggota keluarga di rumah. Baik anak-anak, dapat dilihat ya di sini sudah terdapat PowerPoint yang berisi teks bacaan yang telah disajikan oleh Ibu. Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk membacakan teks tersebut dengan baik dan jelas. Ya, silahkan Andi untuk membacakan teks ini dengan baik ya. Teman-teman yang lain dapat menyimak dan mengamati teks yang Ibu sajikan. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukannya di rumah. Contohnya, kewajiban Dayu
yaitu menyiram tanaman. Terima kasih Andi telah membacakan teks dengan baik dan jelas. Nah anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai teks yang telah Ibu sajikan? Dina mau nanya, Bu. Baik, Dina silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Ibu, nafkah itu apa? Nafkah. Nah, nafkah tuh merupakan tugasnya siapa ya tadi? Ada yang ingat? Tugas ayah, Bu. Ya, betul sekali Zaidan. Nafkah itu merupakan mencari nafkah nih. Mencari nafkah merupakan tugas dari ayah. Nah, nafkah ini dapat berupa barang ataupun uang yang dibutuhkan oleh anggota keluarga. Kemudian, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Baik, pintar-pintar anak ibu ya. Perlu kita ketahui bahwa tiap peran anggota keluarga ini berbeda-beda. Ada yang tahu peran ayah itu apa saja ya? Ibu, saya mau jawab. Ya, Raya silahkan. Mencari nafkah, Bu. Benar sekali, peran ayah di rumah yaitu mencari nafkah, kemudian membimbing anaknya, bertanggung jawab atas keluarganya. Nah, anak-anak, peran seorang ayah dalam keluarga ini tak lepas dari tanggung jawabnya untuk memberikan rasa aman dan perlindungan untuk setiap anggota keluarganya. Kemudian selain itu, ayah juga harus mengayomi setiap anggota keluarganya dan menjadi pengambil keputusan ketika terjadi sebuah konflik atau permasalahan dalam keluarga. Di samping itu, sebagai kepala keluarga juga sudah seharusnya ayah bertugas untuk menafkahi setiap anggota keluarganya selama masih berada dalam usia produktif. Meskipun seorang ayah juga sudah pensiun dan tidak bekerja lagi nih misalnya, perannya juga sebagai anggota keluarga tetap harus dijalankan. Seperti itu anak-anak. Kemudian, apa saja ya peran ibu di rumah? Ada yang tahu? Merawat anak. Ya, betul sekali Budi. Peran ibu di rumah ini merawat anak, kemudian apalagi membersihkan rumah. Pokoknya seluruh tugas rumah itu merupakan tanggung jawab ibu. Namun tidak ada salahnya jika seluruh anggota keluarga ini membantu pekerjaan ibu di rumah. Jadi jika kalian ingin membantu pekerjaan ibu di rumah, itu sangat bagus berbakti kepada orang tua. Nah, siapa di sini yang sering membantu pekerjaan rumah? Saya, Bu. Saya, Bu. Wah, semuanya suka membantu pekerjaan rumah? Apa saja sih pekerjaan rumah yang kalian lakukan? Nyapu, Bu. Menyapu, terus Ngapel, Bu. mengepel, Bersihin jendela, Bu. membersihkan jendela. Ya, hebat sekali anak-anak ibu ya. Anak-anak, peran ibu dalam keluarga ini sama halnya dengan peran seorang ayah. Keberadaan seorang ibu juga amat penting dalam sebuah keluarga. Sebagaimana peran keluarga sebagai tempat untuk mencurahkan kasih sayang. Ibu menjadi orang yang lebih banyak memberikan kasih sayang kepada suami dan anak-anaknya. Peran seorang ibu juga yaitu mendidik anak, sementara ayah hanya akan mendampingi ibu dalam mendidik anak-anaknya. Selain itu, peran seorang ibu juga meliputi menyediakan makanan untuk semua anggota keluarga dan memberikan suasana tempat tinggal yang layak bagi seluruh anggota keluarga. Namun, bagi ibu yang juga memiliki pekerjaan di luar, ia harus pintar membagi waktu antara mengurus pekerjaan dan rumah tangganya. Seorang ibu juga dapat menjadi penengah jika terjadi permasalahan antara anak atau ayah dengan anak. Mengingat peran ibu dalam keluarga begitu bermacam-macam, maka tak salah jika seorang ibu sering mendapat gelar sebagai super mom. Lalu peran kita sebagai anak apa ya di rumah? Ada yang tahu? Ibu, aku mau jawab. Iya, silakan Dina. Menghormati orang tua, Bu.
Betul sekali. Peran anak dalam keluarga yaitu menghormati orang tua, patuh terhadap perintah orang tua, membantu pekerjaan rumah jika kita mampu, kemudian berusaha untuk menjadi lebih baik dengan belajar dengan sungguh-sungguh untuk membanggakan orang tua dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan negara. Kemudian apalagi? Mengerjakan PR, Bu. Ya, kalau mengerjakan PR adalah salah satu kewajiban kalian dari sekolah, begitu anak-anak. Baik anak-anak, sudah terlihat ya di sini terdapat dialog antara Lani dan Siti. Silahkan yang ingin membacakan dialog ini. Saya sama Dina, Bu. Oke, Raya dan Dina, Bu. siapa? Dina, silahkan membacakan teks dialog ini dengan baik, penuh ekspresif, dan jelas. Membuat dan merawat tanaman gantung. Siti dan Lani sedang mengamati tanaman-tanaman di sekolah. Lani, Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanaman-tanaman ini sepertinya butuh tempat baru. Siti, setuju Lani. Kasihan tanaman-tanaman itu, potnya sudah tidak cukup. Lani, tanaman-tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya. Siti, mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja yang dibutuhkan? Lani, botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Siti, lalu bagaimana cara membuatnya? Lani, yang pertama kita potong bagian bawah botol, kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Siti, baik. Setelah itu, Lani, buat 4 lubang di bagian berperekat, masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan, rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Nah, kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Siti, sejauh ini tidak sulit. Lanjutkan Lani. Lani, masukkan tali plastik ke dalam lubang, gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih. Siti, mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya. Wah, terima kasih kepada Dina dan Raya yang telah membacakan teks dialog dengan baik dan lantang. Nah, selanjutnya di sini sudah terdapat pertanyaan yang harus kalian jawab sesuai dengan dialog yang telah disajikan. Silakan. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama setelah kalian menjawab pertanyaan yang telah disajikan. Baik anak-anak, apakah sudah selesai semuanya dalam menjawab pertanyaan dialog yang tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Pinter. Sekarang kita berdiskusi jawaban dari dialog yang tadi, oke? Soal pertama, di mana Lani dan Siti bercakap-cakap? Di halaman sekolah, Bu. Betul sekali, di halaman sekolah. Kemudian, mengapa Lani dan Siti merasa perlu membuat pot gantung? Tanamannya butuh tempat baru, Bu. Ya, karena tanaman-tanaman itu butuh tempat yang baru. Kemudian, nomor 3. Apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah pot gantung? Apa saja nih bahan-bahan untuk membuat pot gantung itu? Plastik bekas, Ya, pita kemudian? perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Betul sekali. Bahan-bahannya yaitu botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Betul sekali. Soal nomor 4. Apakah yang pertama kali harus dilakukan untuk membuat pot gantung? Potong bagian bawah botol, kemudian pita perekatnya ditempelin, Bu. Ya, betul sekali. Yang pertama itu memotong bagian bawah botol, kemudian merekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Soal nomor 5, apa yang digunakan untuk menutup bagian atas pot gantung? Kayu pipih, Bu.
Betul sekali, kayu pipi. Baik anak-anak, kegiatan selanjutnya yaitu bermain. Siapa di sini yang suka bermain? Pasti semuanya suka dong. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan game tebak-tebakan gambar yang berkaitan dengan peran anggota keluarga. Jadi kalian pasti sudah tahu apa jawabannya, oke? Nah, sekarang Ibu sudah mengirimkan link Google Form yang nanti kalian isi di sana. Pilih jawaban yang paling tepat, oke? Baik anak-anak, langkah pertama yaitu salinlah link di sini di grup kelas, kemudian beralih ke Google dan tempel di sana. Nah, kalian di sini menjawab setiap pertanyaan sesuai gambar yang telah disajikan. Yang pertama, siapakah anggota keluarga yang suka bermain bola? Siapa ya gambar ya di situ? Kita jawab adik. Kemudian, siapakah anggota keluarga yang suka menyetir mobil? Ayah. Kemudian, siapakah anggota keluarga yang suka memasak? Gambar siapa ya itu? Ibu. Soal terakhir, siapakah anggota keluarga yang biasanya suka menanam bunga? Kakak. Lanjut kalian kirim. Baik anak-anak, apakah sudah selesai semuanya? Semuanya sudah melakukan game yang telah Ibu sajikan? Sudah Bu, sudah Bu. Alhamdulillah. Siapa yang betul semua? Saya Bu. Semuanya betul? Jawabannya? Alhamdulillah. Artinya, kalian sudah dapat memahami hak dan kewajiban peran anggota keluarga di rumah. Baik anak-anak, di sini sudah terdapat beberapa kelompok yang telah Ibu bagikan. Di sini Ibu akan menugaskan kepada setiap kelompok perwakilannya untuk menceritakan peran anggota keluarga dari perbedaannya, hak dan kewajibannya juga. Oke? Nanti akan Ibu tunjuk untuk membacakan atau menceritakan pengalaman kalian dalam peran anggota keluarga. Baik anak-anak, apakah setiap kelompok sudah selesai berdiskusi untuk menceritakan peran anggota keluarga? Sudah Bu. Oke, dimulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 untuk menceritakan peran anggota keluarga. Keluargaku, ibuku memasak, ayahku bekerja, kakakku belajar, dan aku bermain. Wah, menarik sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya beralih ke kelompok 2. Kelompok 2 silahkan untuk membacakan atau menceritakan peran anggota keluarga menurut kelompok kalian. Pada hari Minggu, ibuku memasak, kemudian bapakku berkebun, kakakku belajar, dan aku bermain bola. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, anak-anak Ibu sudah memahami dengan baik perbedaan peran tiap anggota keluarga dan membacakannya atau menceritakannya juga dengan baik dan jelas. Hebat-hebat anak Ibu. Baik anak-anak, kegiatan refleksi pada pertemuan hari ini yaitu menjawab pertanyaan yang telah Ibu sajikan. Ditugaskan untuk di rumah ya. Silahkan ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan bernyanyi. Siapa yang suka bernyanyi? Semuanya suka? Oke, di sini Ibu telah menyiapkan musik lagu daerah yang berjudul Anak Kambing Saya. Semuanya hafal? Sebagian hafal ya. Oke, ayo kita bernyanyi bersama-sama. Di mana anak kambing saya? Anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati tuan ada di kampung baru. Caca marica hei hei, caca marica hei hei, caca marica ada di kampung baru. Caca
Anak-anak, tak terasa kita sudah di penghujung pertemuan pembelajaran pada hari ini. Silahkan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian sangat hebat dan luar biasa dalam memahami setiap pembelajaran yang telah diberikan oleh Ibu. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat diimplementasikan dengan baik dan dapat dilakukan di kehidupan sehari-hari kalian. Oke, Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Dadah.